Binaan pelaku seni tradisional tahun 2020, kita tiba saatnya untuk mengikuti pemaparan materi. Untuk itu, perkenankan saya antarkan panjenengan semua sampai tuntas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Yang kami hormati para bini sepuh, sesepuh, haji sepuh, seniman, seniwati se-Kabupaten Tulungagung, juga para seniman lintas jenis kesenian di Kabupaten Tulungagung, serta hadirin yang berbahagia. Seraya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2020, bertempat di Barata Convention Hall Tulungagung, kita bersama-sama bersilaturahim mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku seni tradisional tahun 2020. Dan kita akan langsung memasuki materi yang pertama. Insya Allah ini nanti akan disampaikan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan materi yaitu kebijakan pemajuan kebudayaan. Yaitu akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, beliau Bapak Suwondo SEMM, yang masih bersiap-siap. Nanti lebih jelasnya siapa beliau sebelum di bidang sebagai Kepala Bidang Kebudayaan. Beliau sendiri nanti yang akan bercerita lebih lanjut dan lebih gamblangnya. Terutama kita menantikan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemajuan kebudayaan dari Provinsi Jawa Timur. Nanti kita ikuti bersama dengan seksama, sehingga bagaimana ketika kita aplikasikan di Kabupaten Tulungagung, di tempat kita. Untuk itu, monggo bersama-sama kita cermati, kita serap, kalaupun ada unek-unek yang terkait dengan kita semua, dengan permasalahan kita semua di masa pandemi ini, wajib kita tanyakan lebih lanjut. Jadi jangan ragu-ragu, nanti kita sesi pertama, materi yang pertama ini, kurang lebih 45 menit, 30 untuk pemaparan materi, 15 untuk tanya jawab. Untuk itu, monggo kita buka hati kita, dengan senang hati kita menerima pencerahan-pencerahan ini, kebijakan pemajuan kebudayaan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Suwondo SEMM. Kita kasih aplaus yang meriah beliau. Terima kasih Bapak sudah hadir, monggo kita antarkan untuk lenggah di sini. Oh ya, beserta narasumber yang kedua juga, monggo. Bapak Ibtu Purwanto ya. Ini kita satu materi gitu ya Bapak ya. Kurang lebih 45 menit. Kita materi yang pertama 30 untuk pemaparan,
15 untuk tanya jawab, barangkali begitu, atau kita luas saja. Yang jelas kita plot untuk 45 menit ke depan materi yang pertama, dan selanjutnya nanti 45 menit ke depan lagi, setelah itu materi yang kedua. Baik, selanjutnya kita serahkan secara utuh waktu 45 menit Purbawaseso katur beliau yang terhormat Bapak Suwanto SE MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Purwanto dari Polres, Pak moderator, Bapak Ibu, pelaku seni, ini pelaku seni semua ya. Mungkin sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa yang sejenak saja sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar karena memang pelaku seni ini juga salah satu yang paling terdampak ya. Jadi pariwisata dan kebudayaan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Ya, berdoa sejenak kita mulai. Selesai. Baik, ini mungkin ada sesuatu yang agak aneh di diri saya ya. Saya ini sering ke Tulungagung, mungkin sudah bertahun-tahun ya. Tapi biasanya saya ketemu dengan teman-teman komunitas pariwisata. Nah, di hari ini saya menjadi komunitasnya kebudayaan, dan secara khusus mungkin di ruangan ini dengan teman-teman pelaku seni. Yang pertama, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya, dan melalui doa tadi mudah-mudahan Bapak Ibu secara umum bisa segera berkarya lagi ya. Karena memang khususnya seni pertunjukan ya, ini yang sedikit bertentangan dengan kondisi saat ini. Seni pertunjukan kan cenderung mengumpulkan orang. Nah, meskipun sudah ada protokol kesehatan dan sebagainya, itu mungkin juga tidak mudah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati ya. Beberapa seni pertunjukan untuk sementara bersabar dulu, khususnya mungkin yang memang berada di luar atau outdoor ya, seperti mungkin orkes, mungkin juga beberapa yang lain yang memang ada di luar. Jadi saya kira ini juga tidak hanya dialami Bapak Ibu di Tulungagung saja. Jadi saya pikir ini, dan juga tidak hanya di Indonesia, jadi sedunia. Baik, saya karena waktunya pendek, mungkin tugas saya ini kan karena di pemerintah, yang pertama secara umum saya akan menyampaikan apa yang sudah menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah secara nasional, ya otomatis nanti juga di provinsi maupun juga di kabupaten kota, atau khususnya di Kabupaten Tulungagung. Ini secara umum itu memang harus linier. Jadi hari ini acaranya, kegiatannya adalah penguatan ya, temanya penguatan pelaku seni, eksistensi pelaku seni. Gitu Pak Moderator ya. Baik, mungkin saya akan sampaikan secara umum. Yang pertama, mungkin sedikit pengantar. Kebudayaan ini luar biasa ya perjuangannya untuk menghasilkan sebuah undang-undang saja. Itu perlu waktu 35 tahun. Jadi baru tahun 2017 kebudayaan itu punya undang-undang dengan nomor 5 tahun 2017, kemudian yang diberi nama Pemajuan Kebudayaan. Jadi lama banget Bapak Ibu.
Jadi itu termasuk satu hal yang harus disyukuri, karena di negara ini pada saat belum punya undang-undang ini ya sedikit lah agak repot, meskipun juga ada yang namanya Undang-Undang 45, jadi sumber dari segala sumber hukum. Tapi kalau secara sektoral belum punya itu agak repot. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada. Nah, Bapak Ibu ini juga diharapkan ikut juga berpartisipasi aktif untuk melaksanakan undang-undang itu di dalam konteks pemajuan kebudayaan. Karena Bapak Ibu menjadi yang juga masuk dari yang disebut namanya SDM kebudayaan atau sumber daya manusia kebudayaan. Baik, mungkin next slide-nya. Saya kira ini nanti tidak perlu saya bacakan satu, next lagi. Jadi ini landasan hukumnya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, jadi ada 9 ya, tujuan pemajuan kebudayaan. Mungkin tidak perlu saya baca satu persatu. Yang paling akhir itu mungkin yang akan sedikit saya kupas. Jadi mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Nah, ini ada satu pesan yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama, kita ini punya potensi, punya budaya sendiri yang mungkin cukup arif, mungkin juga cukup meskipun sifatnya lokal itu cukup arif, dan saya kira juga banyak hal yang luar biasa. Ini pertama-tama ya melalui Bapak Ibu itu yang kemudian harus punya kita itu harus benar-benar kita banggakan, harus kita majukan. Nah, termasuk di lingkup Bapak Ibu yang namanya seni. Jadi Bapak Ibu saya kira perlu menjadi orang-orang yang kemudian mempengaruhi yang ada di sekitar untuk mencintai, untuk membanggakan punya kita sendiri. Karena sebenarnya pada saat itu nanti secara bersama-sama mencintai, membanggakan punya sendiri, kemudian makin berkembang ataupun hidup, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Mungkin nanti sedikit cerita di belakang. Next. Nah, bicara pemajuan kebudayaan itu lingkupnya yang pertama adalah ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Jadi 10 objek yang dimajukan itu. Mungkin tidak perlu saya baca satu persatu, bisa dibaca. Mungkin saya langsung ke salah satu, yaitu seni, karena memang yang berhubungan langsung dengan Bapak Ibu. Dan dari sekian banyak, ada 10 tadi, ini seni ini yang paling banyak isinya. Nah, jadi kalau toh di Tulungagung sendiri, saya lihat di PPKD-nya, jadi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, itu potensi kebudayaannya luar biasa, dan khususnya lagi seni. Jadi melalui forum ini saya mengajak dan juga berharap Bapak Ibu bersama-sama juga ikut berperan aktif memajukan kebudayaan, khususnya ya, karena Bapak Ibu di Tulungagung, ya yang Tulungagung. Mohon maaf sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan. Pak Sinarto, ini Pak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Nah ini langsung saya sampaikan ya, ini karena ada pesannya. Jadi karena ini kebetulan saya bersama teman-teman, ini kan ya, karena saya memang saya diberi tugas di bidang budaya, nah ini kan komunitas saya. Nah, Pak Kadis berpesan ini sebelum lupa saya ini kan khususnya lagi yang seni pertunjukan panggung ya. Ini beliau menyampaikan ini terkait dengan etika berkesenian di panggung. Mungkin sambil contoh ada yang namanya tayub ya. Tayub ini memang beberapa waktu terakhir ini kan karena pandemi ya, saya banyak bisa duduk kemudian mencermati di medsos. Jadi banyak juga kesenian-kesenian tayub ya, ataupun kegiatan tayuban yang mungkin dari aspek etika dan juga estetika ini memang kurang bagus ya. Saya tidak menyebut di mana kan gitu. Yang pertama ya mungkin terkait moralitas ya, ini agak parah gitu ya, agak parah. Dan mungkin juga nanti berikutnya di dangdut atau di orkes ya, artinya yang di panggung. Jadi ini tadi pesannya Pak Kadis, artinya agar teman-teman semua ini juga bersama-sama. Ini lebih kepada membangun kualitas ya, jadi kualitas berkesenian. Karena memang pada saat ini lebih kepada pelaku ya. Kalau toh misalnya kita ini di Indonesia bisa dilihat bahwa misalnya di dangdut saja itu yang sukses itu biasanya juga ataupun pada akhirnya etika ataupun juga moralitas ini berbeda dengan yang di tingkat masih pemula lah. Saya tidak ngomong di bawah kan gitu. Jadi kemudian kembali kepada kualitas itu menjadi sangat penting agar seniman atau berkesenian berkelanjutan itu tercapai. Jadi ini mohon ini tadi juga bisa nanti bersama-sama kita bagaimana membangun etika, estetika, dan juga khususnya lagi moralitas ya dalam berkesenian. Dan saya kira nyambung juga nanti dengan era baru ya. Jadi kita memang juga dipaksa oleh sebuah kondisi, saya pikir alam ya, karena sudah sedunia kita harus juga ada satu budaya-budaya yang baru. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan, ini tadi pesannya Pak Kadis. Baik, saya lanjutkan kembali kepada slide. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa seni ini memang paling banyak. Jadi kalau bicara muatannya paling banyak, meskipun hanya salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Meskipun tidak ada di slide, saya tambahkan bahwa jadi selain 10 objek itu juga ada objek lainnya yang diurusi, yaitu salah satunya adalah cagar budaya. Bu Supri, ada kegiatan cagar budaya ya di hari Kamis ya. Ya. Jadi itu yang kemudian juga menjadi objek nanti di pemajuan kebudayaan. Kemudian ada yang namanya sarana prasarana dan juga lembaga dan pranata kebudayaan, kemudian juga SDM kebudayaan. Ini mohon maaf tidak ada slide kemarin, soalnya kebetulan yang nyiapkan ini tidak lengkap gitu ya. Saya sendiri bergerak terus gitu. Jadi ini khususnya di Bapak Ibu ini kan masuk di SDM ya, sumber daya manusia kebudayaan. Kalau toh bicara maju tidaknya kebudayaan, ya saya kira yang pertama ya nanti tergantung pada SDM kebudayaan itu sendiri.
dan juga bersama-sama dengan pemerintah khususnya memang juga yang menangani kebudayaan. Nah, tadi ada lembaga dan peranata kebudayaan. Ini sekedar mungkin apa sih peranata kebudayaan? Apa sih lembaga kebudayaan? Ini mungkin sedikit saya singgung. Sementara memang secara resmi, jadi pemerintah apa sih yang kemudian dikelompokkan menjadi lembaga, apa yang dikelompokkan menjadi peranata, tapi paling tidak sudah ada draft. Jadi kalau yang disebut lembaga kebudayaan adalah lembaga-lembaga kebudayaan yang berbadan hukum. Sedangkan kalau peranata kebudayaan itu lebih kepada kelompok masyarakat atau komunitas nanti yang tidak berbadan hukum. Jadi mungkin ada yang menamakan atau paguyuban yang tidak berbadan hukum, seperti itu. Dan ini memang masih menjadi draft yang terus diupayakan untuk segera selesai di kementerian, jadi ada pokjanya. Baik, lanjut, waktunya memang kelihatannya singkat itu ya. Dan seni itu sendiri dikelompokkan menjadi 6. Nah, masing-masing kelompok ini juga masih punya atau 6 jenis ya. Masing-masing jenis itu masih ada subjenisnya lagi. Jadi kebetulan kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yang pertama adalah seni pertunjukan. Dan seni pertunjukan saya kira subjenisnya paling banyak ya. Kemudian seni rupa, seni sastra, kemudian film, kemudian ada seni musik, kemudian yang terakhir seni media. Mungkin juga karena waktu saya tidak mungkin merinci satu persatu. Yang pasti kalau di seni pertunjukan ini mungkin mayoritas ataupun lebih yang rawuh ini lebih banyak di seni pertunjukan ya. Gitu Bu Pre ya. Jadi pertunjukan itu kan ada tari, ada teater, nah, termasuk teater tradisional itu kan ada ketoprak, ada ludruk, ada juga ya mungkin kalau sini ketoprak sama ludruk ya, Tulungagung. Terus kemudian ada tari pun juga masih ada beberapa sub jenis. Ada jaranan. Ini kalau sebentar, jaranan itu ikut beda sih. Kecuali kalau Riok Ponorogo. Riok Ponorogo itu ikutnya kelompok teater itu. Baik, saya kira itu gambaran secara garis besar saja. Next. Nah, bicara pemajuan kebudayaan, ini ada 4 unsur yang kemudian harus dilakukan. Yang pertama adalah perlindungan. Nah, bicara perlindungan ini juga perlu peran aktif Bapak Ibu. Karena nanti yang punya itu bicara objek pemajuan kebudayaan kan juga Bapak Ibu, khususnya lagi ini karena memang pelaku seni, khususnya lagi kesenian atau seni. Kemudian yang kedua itu pengembangan. Kemudian yang ketiga pemanfaatan. Kemudian yang keempat itu pembinaan. Pembinaan ini khususnya terkait dengan lembaga, peranata, dan sumber daya manusia kebudayaan. Ya, next. Saya kira tidak perlu saya baca satu persatu, ini lihat waktunya sudah running, jadi tadi mulai dari perlindungan, kemudian nanti mohon bisa kalau ini kan bisa di copy ya. Kalau toh kemudian ingin lebih detail mungkin di luar pertemuan ini bisa juga nanti diskusi ataupun kalau memang ada hal-hal yang ditanyakan bisa melalui WA atau ya mungkin WA yang paling gampang gitu. Jadi ada pengembangan, ini ada 3 unsur, kemudian pemanfaatan seperti apa nanti bisa di next. Kemudian pembinaan, yang tadi sudah saya sampaikan terkait lembaga, khususnya lembaga, peranata, dan juga SDM. Next. Nah,
Ini saya mungkin sedikit masuk menyinggung kondisi existing kalau jadi saya biasanya kalau di pariwisata ini kan terbiasa dengan kata-kata kondisi existing, artinya kondisi saat ini atau kondisi sekarang. Jadi kalau bicara budaya atau kebudayaan itu memang sangat dinamis ya, kan ada waktu atau ada eranya, kemudian juga berarti ada orang-orangnya kan. Anggap aja kita mulai misalnya yang skala besar ya, di era atau di zaman Majapahit, kemudian bergeser sampai sekarang, ini kan terus. Jadi ini kan sebenarnya budaya atau kebudayaan itu sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh satu geografis juga kondisi alam, termasuk yang terakhir kita harus menghadapi pandemi. Jadi jadi secara umum ini kan kemudian bisa dinamis, kemudian juga seni sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan, jadi OPK ini objek juga perlu beradaptasi. Nah, untuk saat ini memang solusi yang paling umum dilakukan dan saya kira di seluruh dunia, karena memang ada satu kondisi yang kita harus satu ya, ada yang namanya physical distancing ya, atau kita menjaga jarak. Ya, ini kenapa harus menjaga jarak? Karena bicara pandemi, ada yang namanya virus corona disease 19 atau COVID-19. Ini kan penularannya cukup cepat dan ya kan juga tidak tampak. Nah ini biasanya kan dari ya sebenarnya saya ini juga seharusnya pakai face shield kan gitu ya. Tapi insya Allah karena jauh. Intinya ada satu hal yang kemudian secara umum kita bersama-sama memang harus menjaga. Nah itu hal yang harus dilakukan ataupun yang sudah dilakukan teman-teman semua ini sedunia ya, tidak hanya di Indonesia, yaitu model-model daring virtual. Nah cuman memang ada isu atau ada persoalan ya, mungkin di Bapak Ibu ada keterbatasan terkait dengan teknologi. Nah ini kemudian disinilah perlu suatu kebersamaan. Nah nanti Bapak Ibu saya kira bisa ada satu kebersamaan, jadi membangun ya untuk sementara sambil menunggu pandemi ini berakhir ya, mudah-mudahan segera berakhir. Jadi bisa saling membantu ya, agar bisa kemudian tetap eksis. Kalau di sini yang peningkatan eksistensi ya, penguatannya. Nah ini sekarang ini sebenarnya konteksnya tetap eksis. Jadi misalnya dengan channel YouTube. Nah saya kira tidak semua punya talent ataupun juga punya pengetahuan. Nah ini saya kira bisa saling membantu. Nah dari YouTube di situ kan memang juga harus perjuangan, tapi masih bisa berkarya yang pertama, kemudian nanti juga bisa produktif dengan catatan subscribernya makin banyak. Kalau sendiri-sendiri, saya kira memang kalau bicara seni tradisi itu masih berat. Baik, saya kira ada next pemerintah membantu publikasi dan sebagainya. Ini khususnya nanti di 2021 memang ada beberapa program yang sudah kita rancang untuk di provinsi, dan saya yakin di sini melalui ini kan memang eksekusinya di Bupre ya, saya kira di 2021 pasti sudah direncanakan dengan baik. Kemudian bicara virtual atau daring ataupun yang sifatnya online, ini ada 300 sampai ya sebenarnya sekarang kelihatannya sudah lebih ya, ada 311 institusi luar negeri menawarkan program online. Ya, bisa dilanjut.
Kemudian adaptasi budaya di era pandemi. Jadi saya kira ini juga tadi sudah disampaikan bicara protokol kesehatan dan sebagainya. Itu memang harus dilakukan. Karena juga bicara ini mungkin saya langsung khusus ke seni atau kesenian atau juga khususnya seni pertunjukan. Ada satu hal yang kemudian kita harus bangun, yaitu adalah membangun kepercayaan ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita harus membangun trust ya kepada konsumen atau kepada penonton, khususnya yang sifatnya offline, artinya live ya. Jadi banyak juga penonton atau konsumen ataupun masyarakat itu belum yakin ya, apalagi saat ini. Amankah gitu ya, kalau saya kemudian meskipun sudah diterapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk hadir di sebuah pergelaran kesenian. Jadi kita bersama-sama juga harus membangun trust, membangun kepercayaan kepada masyarakat. Nah ini termasuk erat kaitannya dengan eksistensi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau adaptasi budaya di era pandemi ini sebenarnya memang erat kaitannya dengan kesehatan. Nah kemudian erat kaitannya dengan kesehatan sudah ada yang namanya protokol kesehatan yang kalau secara kebijakan itu kan ditandatangani 2 menteri atau ada yang namanya surat keputusan bersama antara Menteri Pariwisata dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Next, bisa lanjut, Mas. Nah, yang berikutnya adalah menebalkan filantropi. Jadi bisa dilihat bahwa gotong royong ya. Tadi sebenarnya saya bicara kerjasama membangun, misalnya kemudian melalui berkarya melalui online dan sebagainya tadi, saling membantu. Dan ini sebenarnya ini kan budaya kita yang sudah sejak lama kan. Tapi mungkin juga mulai ada satu pergeseran ya, karena adanya perkembangan zaman juga pengaruh dari teknologi dan sebagainya. Nah ini perlu perkuat lagi, dikembangkan lagi di era saat ini. Kemudian ada jiwa humanisme masyarakat telah lebih terbangun di era pandemi. Ya saya kira sudah saya sampaikan beberapa kali di awal. Gitu. Artinya bersama-sama untuk saling membantu, adanya solidaritas dan sebagainya. Next, saya kira secara umum itu saja karena juga waktunya pendek. Sebenarnya kalau waktunya panjang, saya juga masih ada materi yang lain. Tapi sementara itu saja ini sebagai pengungkit. Mungkin ada diskusi atau mungkin ada hal-hal yang diusulkan atau yang ditanyakan. Sepanjang bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau belum bisa jawab, saya jawab ya nanti tak bawa kembali dulu ke kantor, saya diskusikan, kemudian saya sampaikan mungkin melalui teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu kita masih 1/4 jam Bapak kurang lebih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya 30 menit kita materi, 15 menit kita diskusi, tanya jawab, dan mungkin barangkali ada usul atau pertanyaan yang bisa disampaikan oleh para peserta pembinaan pada hari ini. Baik, kita buka untuk tanya jawab. Barangkali ada yang menanyakan atau usul atau bagaimana yang kagungan unek-unek yang perlu disampaikan di sini terkait dengan materi yang pertama tentang kebijakan pemajuan kebudayaan ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Monggo, disilahkan. Ya, bisa dibantu Mas untuk mic-nya barangkali. Oh ya, Mas Bayu. Monggo, mohon disebutkan nama, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Pak, dari Desa Terpencil Picisan, Kecamatan Sendang, Tulungagung Pak. Dari? Desa Picisan Pak, Sendang. Oh nggih. Maten Pak Agung nggih. Oh, Pak Sugeng toh. Nggih. Oh, nggih. Ada sedikit pertanyaan saya buat pemateri pertama Bapak Kabid dari Provinsi Jawa Timur. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya seni tradisi itu bisa mempengaruhi arah perkembangan dunia. Yang ingin saya tanyakan Pak, seberapa besar kemampuan seni tradisional untuk mempengaruhi perkembangan dunia? Mengingat, dan sekali lagi mengingat Pak, justru saya lihat mayoritas anak-anak kita lebih condong untuk menyerap kebudayaan dari luar, misalkan musik-musik reggae, pop, musik-musik dari Korea dan sebagainya. Ini saya pikir, apakah ini pendapatnya Bapak bagaimana soal hal ini Pak? Yang kedua masalah tayupan, Bapak tadi mengatakan bahwasanya ada beberapa seni pertunjukan tayupan yang memang kurang bagus di etika. Ini mumpung Bapak ada, saya harap Bapak langsung aja menunjuk Pak, tunjuk hidung kira-kira di bidang mana etikanya yang kurang bagus ini. Saya juga menyadari bahwasanya seni tayupan barangkali untuk mengurangi agar etikanya kena itu mungkin ada konsolidasi, ada sinergi antara tokoh masyarakat, seniman sendiri, penanggap, juga pemangku kebijakan dan pihak keamanan. Cuman yang ingin saya tanyakan agar stigma yang kurang bagus tidak tradisi tayupan ini bisa stigmanya yang kurang bagus menjadi bagus. Saya ingin tahu pendapat Bapak sekaligus langkah yang diambil oleh pihak pemerintah. Sementara itu setuju Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Langsung dijawab. Apa kita nambah lagi Pak? Langsung dijawab ya satu persatu. Baik, ya. Oke. Karena tadi belum tidak sempat nyata nanti selalu. Jadi yang pertama terkait seni tradisi Bapak Rahmat menarik. Jadi sebenarnya bukan dari saya Bapak. Jadi itu undang-undang itu mengamanatkan. Jadi ini menjadi tugas kita bersama mulai hari ini sampai ke depan kan gitu. Agar bagaimana seni tradisi itu juga bisa eksis, paling tidak eksis. Kalau Tulungagung kemudian ke skalanya kabupaten, kemudian ke skala provinsi, ya memang tidak semua seni tradisi, kemudian skala nasional dan juga tadi bicara dunia, berarti skala internasional. Tapi khusus untuk Provinsi Jawa Timur, mulai tahun depan saya kemudian memprogramkan ada yang namanya Taruna Budaya. Jadi saya sudah merancang, bukan mulai tahun depan ya, mulai tahun ini, insya Allah ini ada perubahan anggaran ya, dan alhamdulillah kemarin sudah DOK. Jadi kita coba membangun melalui anak-anak muda. Ini khususnya usia 16 tahun sampai 20 tahun. Dan ini dalam rangka yang pertama ya berangkat dari perlindungan dan pengembangan yang juga mungkin secara khusus juga seni tradisi agar ya memang tidak mudah, tapi kalau kita tidak pernah memulai ya untuk kemudian melindungi yang kita miliki ya saya kira akan jauh lebih cepat hilang dan akan bangga dengan produk-produk atau karya-karya nasional lain. Mungkin nanti kan ada ketemu sebenarnya isu-isu apa ya seni tradisi itu kok kemudian belum bisa eksis. Nah itu kemudian ada langkah-langkah memang nanti melalui Taruna Budaya selain memanfaatkan anak-anak muda di nanti Tulungagung juga kami dorong untuk membentuk yang namanya kelompok-kelompok pemuda yang kita sebut dengan Taruna Budaya
program-programnya juga sudah kita siapkan. Jadi saya kira itu kalau toh yang tadi itu undang-undang Pak, jadi amanatnya undang-undang. Jadi itu diperintahkan untuk kita semua, jadi seluruh rakyat Indonesia kan itu. Kemudian berikutnya yang kedua terkait tayub Bapak, mungkin saya vulgarkan saja ya. Jadi kemudian sudah di beberapa tayangan YouTube, kalau kebetulan tidak di Tulungagung ya, yang sangat luar biasa itu ada di, tidak apa-apa ya saya sebutkan kabupatennya saja, tidak perlu sampai ke lebih kecil, di Kabupaten Madiun. Jadi dalam YouTube itu kan urusan mabuk-mabukannya, kemudian urusan sawer menyawer kan gitu. Ini mohon maaf ya ibu-ibu ya, jadi sampai kamera itu kan masuk di dalam apa namanya bra kan gitu. Luar biasa ya. Kalau secara pribadi ya saya laki-laki ya seneng ya gitu ya. Tapi kalau saya selaku kabit kebudayaan ya saya sangat tidak setuju gitu Pak G. Kalau laki-laki kayaknya naluri ya seneng gitu ya. Tapi kalau saya sebagai kabit kebudayaan, apalagi tadi juga ditegaskan oleh Pak Kepala Dinas, saya sangat tidak setuju. Karena sebenarnya itu juga akan menurunkan nilai-nilai ataupun kualitas daripada seni itu. Tapi kalau paling tidak itu beginilah. Nanti, tapi yang namanya sekarang teknologi informasi itu nggak bisa dibendung. Nah nanti misalnya yang nyawer, yang apa namanya, yang mengambil apa namanya gambarnya, kemudian diupload. Jadi tidak gampang memang juga itu. Tapi yang paling penting memang tadi saran itu salah satu solusi, terima kasih. Jadi saya pikir perlu adanya satu kerjasama, kolaborasi untuk kemudian memperbaiki hal-hal yang memang kurang bagus ya untuk ke depan ya, apa namanya, perkembangan seni tradisi itu sendiri. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, matur nuwun. Terima kasih. Begitu Pak Sugeng nggih. Nanti kalau belum puas bisa dicatat nomor HP-nya atau nomor WA-nya beliau. Pak Wonto. Nggih. Selanjutnya tadi ada yang sudah angkat tangan. Mas-mas yang pakai jas hijau. Ya, coba tadi yang sudah duluan angkat tangan. Nggih. Mohon izin berdiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan mahasiswa, seniman mahasiswa yang Tulungagung. Saya juga mewakili dari Sanggar Kidung Budaya Santri Tulungagung, Komisariat IAIN Tulungagung. Nah, langsung saja karena waktu singkat. Namanya siapa Mas? Nama saya Hanim Afifuddin ya. Siapa? Hanif Hanim Afifuddin ya. Ya. Nah, seperti dalam keadaan seperti ini, pandemi Forge Major ini, maksudnya dalam keadaan seperti Forge Major ini, kita sulit dalam seni pertunjukan itu memang masih dalam apa ya? Dalam krisis ya, krisis job gitu Pak ya, Nyon Sewu Pak ya. Nah kemudian tadi sudah disampaikan kepada Bapak narasumber yang pertama tadi, dalam rangka memajukan seni itu kita terjun langsung di media, misalnya YouTube Pak ya. Nah YouTube itu merupakan proses Pak ya. Kalau kita terjun di dunia YouTube itu memerlukan waktu yang lama, proses yang lama gitu. Nah pertanyaan saya yang pertama ini, bagaimana cara memajukan seni khususnya pertunjukan ini selain di media Pak, gitu. Solusi terbaik bagi para seniman khususnya Tulungagung. Karena kalau bicara YouTube ya harus dari awal, cari subscriber aja ya juga sulit. Bahkan misal kita mau pengikut IG maupun Facebook, kemudian TikTok pun juga sulit kalau kita nggak bisa jadi branded terkenal gitu Pak. Nah terus kemudian yang kedua pertanyaan saya ini, nah di daerah saya itu
saya sering menemukan beberapa seniman yang sambat, gitu, Pak. Mohon maaf, yang saya, Pak. Nah, sambatnya dari apa? Dari segi perizinan untuk tampil. Kadang ada kecamatan yang mengizinkan, kadang ada juga kecamatan yang lain yang belum mengizinkan, atau kecamatan lain gitu, Pak. Jadi solusinya itu bagaimana, Pak? Ada yang kecamatan misal daerah sini itu membolehkan untuk tampil di acara hajatan itu, dan kecamatan lain kok boleh, itu bagaimana gitu, Pak? Itu pertanyaan dari saya, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi aja, ya. Iya, langsung dipun tanggapi. Baik, Monggo. Mas siapa tadi? Hanif. Mas Hanif Afi. Ini, saya suka kalau ada mahasiswa generasi muda yang aktif ini yang juga cukup aktif, responsif kan gitu ya. Baik, sebenarnya ada satu hal yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa ada satu perlunya kerjasama, gotong royong, bersama-sama. Memang yang namanya bisa, salah satu contoh YouTube itu memang perlu proses ya. Jadi kalau bicara bisnis itu kan ada yang namanya branding ya. Nge-brand di YouTube itu kan ya nggak gampang kan gitu. Jualan di YouTube itu tidak gampang. Oleh karena itu saya kira itu agak bisa lebih cepat kalau kemudian saling membantu. Jadi tidak kemudian membuat channel sendiri-sendiri. Mungkin bisa memanfaatkan channel yang memang sudah punya brand dan sebagainya. Disitulah perlunya gotong royong, membantu. Jadi bicara ini urusan perut ya. Jadi jangan sampai egois yang masih bisa eksis kemudian melupakan yang sudah tidak eksis sama sekali. Nah, kalau berikutnya adalah bagaimana artinya di luar itu dalam untuk bicara pemajuan ini, bicara seni ya, khususnya seni tradisional. Mungkin ini kan hanya teori ya. Ya, perlu inovasi-inovasi, kemudian kreativitas. Tapi saya kira kalau bicara inovasi, bicara kreativitas ya memang itu muncul dari Bapak Ibu sendiri, artinya ya ini teman-teman pelaku sendiri kan gitu. Apalagi bicara art atau seni itu saya kira enggak ada sebuah konsep yang standar. Kalau standar justru tidak laku nanti kan gitu. Tapi prinsip kembali lagi, kalau memang kondisi masih pandemi, ya ini memang masih agak sulit. Makanya saya menyempatkan sebelum menyampaikan beberapa hal untuk berdoa. Ini kan sebenarnya juga menjadi salah satu keprihatinan saya, karena memang saya juga diberi tanggung jawab ngurusi secara umum, tidak hanya seni kebudayaan di Jawa Timur. Kemudian berikutnya adalah terkait perizinan ataupun boleh tidaknya. Jadi gini, pemerintah itu terbagi menjadi 3 tingkatan, ini yang secara umum, tapi tidak semua urusan. Nah, ini bicara urusan kebudayaan dan pariwisata, karena gandengnya dengan pariwisata, bicara sebentar. Halo. Ya, Bagus. Gitu. Sebentar ya. Iya. Tapi gini, sebentar, saya kayaknya enggak bisa, ini saya di Tulungagung. Iya, iya. Baik, mohon maaf. Ya, biasanya gitu kalau ini saya tinggal keluar itu karena juga ini hubungannya dengan pandemi ya. Banyak juga hal-hal yang kemudian harus ditangani. Baik, saya lanjutkan. Jadi terkait ini persoalan
boleh, bisa atau tidak. Saya tidak mengatakan perizinan boleh atau tidak boleh ya. Saya mungkin yang pertama adalah pemerintah ini terbagi menjadi 3 tingkatan, tapi tidak semua sektor ya. Jadi kalau ada 4 yang kemudian masih kewenangannya di pusat, termasuk di tempat Bapak ini kan ini pusat ya, jadi masih sentralisasi. Nah, khusus kebudayaan dan pariwisata ini kemudian ada SKP tadi. Pusat itu kewajibannya membuatkan SOP-nya. Provinsi ini kan wakilnya saja, wakilnya pusat. Jadi meneruskan, kalau toh ada yang kurang istilahnya kurang detail dikit, tapi detail secara provinsi itu didetailkan. Nah, sementara sudah detail dibuatkan dari pusat. Nah, memang kalau terkait bisa tidaknya itu adalah kewenangannya pemerintah kabupaten kota. Ya otomatis nanti bersama-sama, ya saya gambar umum saja ya bersama-sama Forkompimda. Oh, ini urusannya kan enggak urusan sederhana kalau urusan COVID-19 ini. Jadi nanti mungkin salah satu yang bisa cukup mewakili kan sudah ada di sini dari kepolisian. Saya kira ada SOP khusus di luar SOP yang dikeluarkan oleh 2 menteri tadi. Saya kira gitu Mas Hanif ya. Ya, monggo Bapak mungkin terus. Ya, barangkali satu pertanyaan lagi. Ya, monggo Pak Bibit. Nuwun sewu Bapak Ibu sedaya kemawon nggih. Mitungkas kula dhateng panjenengan sedaya siji. Toh upaminipun panjenengan menika seneng marang kabudayan mancanegara liya ya monggo. Ning mitungkas kula setunggal terutama Waktunya sudah habis barangkali begitu, dan barangkali ada pesan-pesan dari Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di penghujung pemaparan materi dan tanya jawab pada siang kali ini. Monggo. Ya, baik. Yang terakhir mungkin ini sedikit tips saja ya, atau mungkin sedikit, bukan tips ya, ada satu mungkin saya mencontohkan. Ini kebetulan saya pendidikan saya itu sastra Inggris. Bicara bahasa misalnya, andaikan bahasa Jawa itu banyak dipakai orang sedunia, mungkin ya menjadi keren kan gitu ya. Tadi kan bicara gitu kan, karena memang bahasa Inggris itu dari dulu udah dipakai lebih banyak negara. Akhirnya kan menjadi keren ya, seolah-olah keren. Nah sebenarnya itu tergantung kita semua akhirnya. Bagaimana bahasa Jawa ini menjadi keren, ya kita jangan sampai meninggalkan. Jadi yang punya aja sudah meninggalkan kok mau ngajak orang lain. Dan mungkin yang terakhir, jangan pakai filosofinya ini ya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, kan itu ya. Tidak usah diartikan macam-macam. Jadi tadi kan ada seni-seni dari negara lain, kemudian lebih, loh, kenapa kok enggak yang punya kita sendiri saja, kita bangun, kita kembangkan. Jadi memang ada harus yang namanya tadi adaptasi. Kita meskipun masih alat yang sama, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan apa yang menjadi trennya sekarang. Saya kira itu bisa kita lakukan. Memang kalau kita mau atau ingin maju atau berkembang, itu memang harus terus belajar, dan kalau bahasa Inggrisnya ini sebenarnya trial and error. Jadi pada saat tidak berhasil ya mencoba lagi dan mencoba lagi. Saya kira itu sebelum saya akhiri, yang penting yang pertama kita selalu diberi kesehatan dalam kondisi pandemi ini, dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir, Bapak Ibu segera bisa berkarya kembali dan bisa produktif lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu nomor WA-nya beliau? Perlu?
Perlu ya? Oke, monggo Bapak bisa disampaikan barangkali nomor WA-nya. Nanti kalaupun ada pertanyaan. Baik, silahkan. Sebaiknya WA saja karena nanti kalau tidak WA saya khawatir saya tidak bisa ngangkat ya karena seringnya ada satu kegiatan. Kalau WA kan mungkin tidak langsung tadi. Jadi bisa di 082 330 593 777. Monggo, yang penting nanti WA panjenengan diberi nama dan otomatis ya juga lengkap Tulungagung karena nanti juga bisa ini dengan biar enggak apa namanya bingung saya karena juga teman-teman saya se-Jawa Timur kan gitu. Ya. Nama saya, oh berarti sebelum tercatat tadi ya. Nama saya Suwondo, jadi asli Jawa. Kebetulan saya lahir di kabupaten sebelah. Jadi saya asli Trenggalek, Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat beliau Bapak Suwondo SEMM. Terima kasih. Nanti kalaupun sudah mau kundur ke provinsi, selamat jalan, mudah-mudahan sehat selalu, selamat sampai tujuan. Terima kasih Bapak. Baik, para peserta hadirin sekalian, kalaupun masih ada unek-unek ya bisa dicatat dan lain sebagainya, nanti bisa melalui WA ataupun melalui tulisan tangan, tidak apa-apa disampaikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung yang nantinya akan diteruskan oleh dinas ke provinsi barangkali begitu yang terkait dengan materi-materi itu tadi. Baik, selanjutnya kita tawarkan dulu. Ngaten, injih, ndherekaken sugeng kundur sugeng tindak. Injih, matur mbah nuwun.